Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, ini dia yang lagi viral, yaitu Kiai Muharrar Hudhori. Langsung kita simak berikut ini bagaimana cara dia membaca kitab Ihya Ulumuddin, sebuah magnum opus karya Imam Al-Ghazali. Falakot halla, maka sungguh benar-benar terlepas, an lisani uqdatis sauti, dari lisan ikatan, kok sauti ya, sumti ya, an lisani uqdatis sumti, dari lisan ikatan diam, watawakoni watawako, dan mengalungkan ni kepadaku, uhdatul kalami, tanggungan pembicaraan, wakiladatan nutki, dan kalungnya pembicaraan, ma'anta, selama kamu, musabirun, berkekalan, alaihi pada ma, minal ama, dari buta, anjaliyatil haqi, dari kebenaran yang nyata. Begitulah pembacaan kitab dari pakar Nahwu yang paling pintar sedunia, yaitu Bapak Muharrar Hudhori. Ada beberapa kesalahan bacaan dari Bapak Muharrar Hudhori ini. Nah, yang pertama adalah lafadz hallah. Lafadz hallah maknanya melepaskan, bukan terlepas. Jadi halla yahulluh yang bermakna melepaskan. Kalau terlepas inhallah bermakna mutawwa'ah kalau dalam ilmu shorof ya. Jadi melepas dengan terlepas beda. Kalau melepaskan nanti butuh pada objek, tidak hanya butuh pada fa'il. Sedangkan kalau terlepas hanya butuh pada fa'il, tidak butuh pada objek. Nah, sehingga lafadz hallah di sini adalah maknanya melepaskan, yang butuh pada fa'il dan butuh pada maf'ul atau objek. Fa'ilnya ada di mana? Fa'ilnya ada di belakang, yaitu lafadz ma yang merupakan isim mausul. Sedangkan maf'ulnya adalah lafadz uqdah. Karena lafadz uqdah itu jadi maf'ul, maka dibaca nasoba, bukan jer. Dibaca nasob, bukan dibaca jer. Jadi dibaca fathah, uqdatah, bukan uqdati. Jadi bacaannya yang benar, falakot hallah an lisani uqdatas somti. Nah, di sini lafadz somtun itu dibaca somti, bi fathis shad, bukan bi dhammis shad, karena dari fi'il madhi somatah yasmutuh somtan. Jadi somtun ini adalah masdar dari somatah ya. Kemudian koreksi yang kedua, lafadz uhdah itu menjadi maf'ul kedudukannya, maf'ul kedua dari lafadz tawwaqa. Sedangkan fa'ilnya tawwaqa itu sama, yaitu ma mausulah yang ada di belakang. Yang ada di bawah itu ma mausulah, ma antah musabirun alaihi. Di situ ma-nya di situ adalah ma mausulah yang menjadi fa'il dari hallah dan tawwaqa. Kemudian lafadz qiladah statusnya atof kepada lafadz uhdah, berarti sama-sama nasab karena ma'tuf alaihnya nasab. Posisinya menjadi maf'ul. Kemudian koreksi ketiga, lafadz ma'anta. Lafadz ma'anta itu maknanya bukan selama kamu. Karena ma di situ sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ma di situ adalah ma mausulah. Kalau dimaknai selama kamu berarti ma di situ ma masdariyah. Nah, ini enggak cocok karena setelah ma masdariyah itu harusnya berupa fi'il. Sedangkan setelah ma di situ isim dhamir anta, bukan fi'il di situ. Jadi gak cocok. Itu pun kalau maknanya selama kamu, redaksinya harusnya bukan ma anta tapi ma dumta, dari damah yadumu. Kemudian dimasuki ma masdariyah menjadi ma dumta. Ketika ditakwil masdar menjadi muddatuh dawamika, begitu. Nah, karena di situ isim mausul, maka tidak bisa ditakwil masdar dan maknanya bukan selama kamu. Dan itu kedudukannya menjadi fa'il dari hallah dan lafadz tawwaqa yang di atas itu. Karena menjadi fa'il, maka mahalnya rofa.
Ya, sebab menjadi fa'il dari lafadz halla dan tawwaqa. Setelah itu untuk lafadz antah itu menjadi mubtada. Dan jumlah dari antah musabirun alaihi, ya, jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khabar, itu menjadi silah dari isim mausul ma. Jadi jumlah antah musabirun alaihi itu menjadi silah dari ma mausulah itu. Dan posisinya yang antah menjadi mubtada, musabirun menjadi khabar. Dan yang terakhir, lafadz musabirun maknanya mudawimun atau muwadzibun, yang maknanya terus menerus atau kontinu, bukan berkekalan. Kemudian lafadz ama maknanya jahlun atau kebodohan, jahlah. Nah, jadi kalau dibaca begini, falaqad halla an lisani uqdatas somti wa tawwaqani uhdatal kalami wa kiladatan nutqi ma antah musabirun alaihi minal ama an jaliyatil haqqi. Jadi kalau makna Jawa gini ya, kalau makna Jawa begini, falaqad hallah moko yaktini teman-teman ngudari, melepas atau melepaskan, bukan terlepas, an lisani saking lisan ingsun uqdatas somtih ing bundelan meneng. Meneng di sini maksudnya nggak bicara. Wa tawwaqani, wa tawwaqah lan ngalungaken ni ing ingsun uhdatal kalami ing janji gunem, wa kiladatan nutqi lan kalung pengucap opo sing ngalungaken. Nah di sini failnya, dan opo sing mudhari itu ma opo perkoro. Nah di sini ma itu isim mausul bukan ma masdariyah. Jadi falaqad hallah ma gitu aslinya, atau wa tawwaqani ma. Jadi ini failnya ya, ma opo perkoro antah kang utawi siro. Nah di sini nanti anta musabirun jumlahnya jadi silah isim mausul ma ini. Ma opo perkoro antah kang utawi siro musabirun iku netepi ay mudawimun au muwadzibun. Jadi musabirun iku netepi ingatasi alaihi ingatasi ma. Nah ma tadi dibayan dijelaskan minal ama, bayani sangking kebutaan. Di sini maksudnya kebodohan, bodoh atau buta, anjaliyatil haqiq sangking terangi kebenaran. Jadi kalau kita terjemah secara murad ya, mafhum ya, begini maksud dari redaksi Imam Al-Ghazali itu, konsistensi kamu atau kamu terus-terusan dalam kebodohan, kebutaan dari kebenaran yang nyata telah melepas lidahku dari simpul diam. Maksudnya melihat kebodohan kamu itu saya tidak boleh diam saja, begitu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan falaqad hallah an lisani uqdatas somti. Jadi aku tidak boleh diam dan mengikatku. Nah di sini wa tawwaqani ya, dan mengikatku atau mengalungiku dengan kewajiban berbicara. Maksudnya apa? Aku harus berbicara, menyampaikan kebenaran ini. Ya kalau bahasa orang sekarang, aku harus turun gunung ya. Jadi karena melihat kebodohan yang merajalela di waktu itu, maka kemudian Imam Al-Ghazali itu harus berbicara, tidak boleh diam. Ada kewajiban dia berbicara, harus turun gunung. Nah, jadi sekali lagi Imam Al-Ghazali ingin menghilangkan kebodohan dan kebutaan masyarakat kala itu dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui magnum opusnya, yaitu Ihya Ulumuddin yang dibaca Pak Muharrar ini. Nah, jadi begitu maksudnya. Ini kan sangat disayangkan orang yang mengaku ngeklaim telah melakukan penelitian selama 22 tahun dan mengarang sebuah kitab metode baca kitab yang cepat, yaitu Al-Arba'in, yang diklaim juga lebih hebat dari kitab-kitab Nahwu ulama salaf, bahkan sekelas Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ternyata bacaannya semrawut kocar-kacir kayak gini. Nah, jadi biasalah jadi orang itu, gak usah sombong ya, biasa saja. Karena kita ini manusia biasa, tempat salah dan dosa. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.